We come to worship you, Lord. We come to honor you, Lord.
Kami menghormati kehadiran-Mu Tuhan. Kami menghormati kehadiran-Mu ya Roh Kudus. Yes, you are. Yes, you are. You are Alpha and Omega. Yes, Lord. Hiralabataka shikiri alalalalalalabase. You are Alpha and Omega, the beginning and the end. You are Alpha and Omega, the beginning and the end. You are Alpha and Omega, the beginning and the end. You are Alpha and Omega, the beginning and the end. You are Alpha and Omega, the beginning and the end. You are Alpha and Omega, the beginning. It's the Alpha, it's the Alpha and Omega, the beginning and the end. Oh, He is Alpha and Omega, the beginning. He is Alpha and Omega. He is Alpha and Omega, the beginning and He is Alpha and Omega. He is Alpha and Omega, the beginning and the end. He is Alpha and Omega. Yes, you are Lord. Yes, we worship you, God. You are the Alpha and Omega. He is Alpha and Omega, the beginning and the end. He is Alpha. He is Alpha and Omega, the beginning and the end. He is Alpha and Omega, the beginning and He is Alpha and Omega. He is Alpha and Omega, the beginning and the end. He is Alpha. He is Alpha and Omega, the beginning. He is Alpha and Omega. He is Alpha and Omega, the beginning and He is Alpha. He is Alpha and Omega, the beginning and the end. He is Alpha and Omega, the beginning and He's Alpha and Omega. He is Alpha and Omega, the beginning and He's Alpha. He is Alpha and Omega, the beginning and the end. There is none like you.
sekali lagi dengan segenap hatimu nyatakan kepada Tuhan. There is none like you. Yes, Lord. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like. I could search for all. I could search for all eternity long and find there is none like you. I could search, I could search, I could search for all eternity long and find there is none like you. Ini lagu cinta kami untuk Tuhan. Ya la 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 bantaka shingene dia la la. Ini dia la 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 la. Jesus, 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 Jesus. Yes. Ya la la. Yes, amen. We call upon your name, Jesus. Call upon your name, We call your name, Lord Jesus. We love your name, Lord Jesus. so in love with you. There is love in your name, Lord. Love you, we love you. Thank you, Lord Jesus. Sweetest name. Holy Spirit. Yes, Jesus.
To worship you I live, Lord. To worship you I live. Sebab Engkau yang menghidupkan kami, Tuhan. Sebab Engkau yang memberikan nyawa-Mu bagi kami. Engkau memberikan hidup bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Worship you, I live. Yes, Lord. To worship you, I live to worship you. Yes, God. Yes, God. Yes, God. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Yes, Lord. I worship you, I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. Come on, sing together. To worship you, I live. To worship you, I live. To worship you, I live. To worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. To worship you.
Shalom saudara sekalian, kembali lagi bersama saya Dio di Encounter Night. Pada kesempatan hari ini kita akan berbicara 4 alasan kenapa kita percaya kepada nama Yesus. Ada banyak alasan kenapa bagi orang Kristen nama Yesus Juru Selamat kita adalah satu hal yang penting. Nah, hari ini kita mau melihat dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga dan yang keempat, kenapa nama Yesus adalah nama yang berkuasa dan sering kali diucapkan oleh orang Kristen. Untuk itu mari kita buka bersama Alkitab kita dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan dengan judul perikop Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-10 saya bacakan. Pada satu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pada pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Perhatikan, lumpuh sejak lahir sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di depan gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes hendak masuk, ia pun meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Ayat kelima, orang itu menatap mereka dengan satu pengharapan bahwa dia akan mendapatkan uang atau apapun daripada Petrus dan Yohanes. Ayat yang ke-6 luar biasa. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Yang pertama, nama Yesus lebih berharga dari emas dan perak. Saudara, dalam kehidupan kita mungkin banyak orang sangat mengandalkan uang dan berkata uang adalah segala-galanya. Tetapi bagi orang yang sakit, yang dimana dokter sudah angkat tangan, yang dimana obat-obatan sudah tidak dapat menolong, yang dimana situasi sudah sangat mustahil untuk dia bisa sembuh, bagi orang itu uang sudah tidak ada artinya lagi. Petrus melihat orang ini sudah cukup lama dalam kondisi dia lumpuh sejak lahir. Nanti kita akan lihat berapa lama sih dia sudah lumpuh. Bagi Petrus, kalau aku kasih emas dan perak, itu paling hanya menolong sebulan, hanya menolong seminggu untuk dia makan, tapi gak akan menolong banyak. Dalam kondisi itu Petrus berkata, nama Yesus adalah nama yang lebih berharga daripada emas dan perak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam ibadah Encounter Night, kita harus mengerti bahwa nama Yesus yang kita sembah itu lebih tinggi, lebih berharga daripada emas dan perak. Saya gak mengatakan bahwa orang Kristen tidak butuh uang, tidak. Tetapi yang saya ingin katakan dalam situasi-situasi tertentu, bahkan jujur dalam perenungan kita pribadi, kita harus berkata, apakah saya memilih Yesus atau memilih Mamon? Apakah saya lebih cinta akan Tuhan atau cinta akan emas dan perak? Bagi saya mana yang lebih berharga, nama Yesus atau nama emas dan perak? Di sini Petrus mengajarkan satu kebenaran penting. Nama Yesus adalah nama yang lebih dahsyat daripada emas dan perak. Yang kedua, saudara, mari kita lihat. Setelah Petrus berkata, demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Dia pegang tangan orang itu, seketika itu juga kaki dan mata kaki orang itu bangkit kuat, saudara. Dia sembuh, dia lompat-lompat, dia ikut Yesus, dia ikut Petrus kemanapun Petrus berjalan, saudara. Dan mari kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dia ikut Petrus masuk ke dalam bait Allah. Di situ banyak orang berkerumun karena mereka heran bahwa orang ini yang sudah bertahun-tahun lumpuh, dia bisa sembuh. Ayat yang ke-16. Kisah Rasul 3 ayat yang ke-16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Poin yang kedua, nama Yesus memberikan kesembuhan. Nama Yesus memberikan kekuatan. Saudara, kita tidak hanya sembarangan mengucapkan nama Yesus, enggak. Tetapi di dalam nama Yesus terkandung keselamatan. Saudara, di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dia adalah Jehovah Rafa. Dia adalah Allah yang menyembuhkan, saudara. Percayakah kita setiap kali kita memuji dan menyembah
nama Yesus. Setiap kali kita berdoa kepada Yesus, itu bukan nama yang sekedar kita baca rutinitas, sekedar kita katakan secara rutinitas. Tidak. Tapi bisakah kita memiliki iman seperti apa yang Petrus katakan? Kepercayaan dalam nama ini yang memberikan kamu kekuatan dan kesembuhan. Kepercayaan kepada nama Yesus. Saudara, ini luar biasa. Kenapa? Karena mundur beberapa ayat yang ke-12. Petrus berkata begini, "Hai orang-orang Israel, kenapa kamu heran? Karena kami menyembuhkan orang ini bukan karena kuasa atau kesalehan kami." Saudara, kita umat Pentakosta, kita percaya bahwa dalam bilur-bilur Yesus ada kesembuhan ilahi. Di dalam karya penebusan Kristus di atas kayu salib, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan ketika kita sebagai murid Kristus diminta untuk berdoa bagi orang sakit, kita berdoa. Kita meletakkan tangan atas orang sakit dan kita berdoa dalam nama Yesus, sembuh. Saudara, itu bukan kita sombong, bukan karena kita sok keren, bukan. Kita melakukan firman Tuhan karena kita tahu, bukan karena kuasa saya, bukan karena kesalehan kita berdoa seperti itu. Semata-mata karena kita punya iman kepada Yesus. Hari ini apakah saudara masih punya iman kepada nama Yesus, bahwa kepercayaan kepada namanya lah yang membawa kekuatan? Petrus berkata, ini lihat orangnya di sebelah saya, udah sembuh, ini buktinya. Saudara, kadang kita menjadi pesimis, kenapa? Karena kita gak melihat mujizat. Karena kita ngelihat hal yang realita di depan mata kita bahwa gak sembuh. Tapi saudara, orang Kristen, orang benar itu hidup karena percaya, bukan karena melihat. Katakan amin. Kita percaya bahwa dalam nama Yesus, selain dia lebih berharga daripada emas perak, nama Yesus juga memberikan kesembuhan. Malam hari ini saudara yang mau menyaksikan siaran ini di rumah atau dimanapun saudara berada, percayalah. Bukan dalam nama Pak Pendeta, bukan dalam nama gereja, dalam nama Yesus ada kesembuhan mengalir untuk Bapak Ibu sekarang. Dalam nama Yesus saya berdoa. Nah saudara, dalam ayat yang ke-19, Petrus berkata, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Petrus gak puas, hanya orang ini saja terima kesembuhan, hanya orang-orang dengar ada mujizat, enggak. Pada akhirnya kesembuhan dalam nama Yesus menuntun orang kepada pribadi Yesus. Saya ulang, kesembuhan dalam nama Yesus menuntun orang kepada pribadi Yesus. Karena itu Petrus berkata, sadar dan bertobatlah agar dosamu dihapuskan. Saudara, kadang-kadang ada dosa-dosa yang kita perbuat yang kita gak akui di hadapan Tuhan. Itu yang menjadi penghalang antara engkau dengan Allah. Yang menjadi sumber daripada segala masalah kehidupan kita. Kadang-kadang dosa yang tidak kita akui di hadapan Tuhan. Karena itu Petrus berkata, sadar dan bertobatlah. Sadar dan bertobatlah agar dosamu dihapuskan. Ketika dosamu dihapuskan, engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika engkau percaya kepada nama Yesus, ada kesembuhan, ada kekuatan mengalir. Amin. Poin yang ketiga, selain ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada keselamatan. Mari kita buka Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 11 sampai yang ke-12. Saudara, akibat kejadian Petrus menyembuhkan si lumpuh ini, mereka diseret ke mahkamah agama. Orang-orang Saduki dan orang-orang ahli Taurat mereka gak suka. Saudara, pengawal bait suci mereka gak suka bahwa Petrus mengajar dan menyatakan bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati. Sehingga mereka mau mengadili Petrus. Tapi saudara, perhatikan apa yang Petrus katakan. Kisah Rasul pasal 4 ayat 11 dan 12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, poin yang ketiga, nama Yesus membawa keselamatan. Katakan amin. Kita berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kita berkata dalam nama Yesus. Artinya apa? Kita percaya bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Kata keselamatan, saudara, itu mengandung arti yang luas. Bukan hanya selamat kita menaruh pengharapan kepada pribadi Yesus, tetapi dalam keselamatan, saudara, ada pemulihan,
ada kesembuhan, ada shalom, ada well-being, ada damai sejahtera, ada rasa aman, ada security, ada rasa damai sejahtera, ada peace. Itu dari kata keselamatan, saudara. Sehingga ketika kita katakan dalam nama Yesus ada keselamatan, hari ini apa yang engkau alami? Apakah hari-hari ini saudara, mungkin dalam keluarga, dalam rumah tangga saudara, apakah engkau memperkatakan dalam nama Yesus ada keselamatan? Dalam nama Yesus, apakah ada shalom, ada damai sejahtera dalam kehidupan dan keluarga saudara? Itu yang perlu kita perhatikan, saudara. Jangan hanya karena kita orang Kristen kita sudah terbiasa dengan nama Yesus, tapi kita kehilangan esensi, kita kehilangan rasa takut dan hormat kepada nama itu. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan oleh Allah kecuali nama Yesus yang daripadanya kita beroleh keselamatan. Wow, saudara, tiap hari kita berdoa, Tuhan dalam nama Yesus, sucikan, kuduskan aku Tuhan, aku bertobat, aku minta ampun dalam nama Yesus. Saudara, betul-betul ada kuasa pengampunan mengalir. Ketika kita berdoa, Tuhan aku merasa jauh, Roh Kudus, aku merasa sepertinya aku sendirian. Dalam nama Yesus, aku percaya, aku beriman bahwa Tuhan ada bersama dengan saya. Saudara, itu Yesus, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Itu bukan nama sembarangan yang kita bisa bikin seperti jokes atau lelucon. Itu nama yang betul-betul saudara kita imani. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Hari ini saudara, sudahkah engkau percaya kepada nama itu? Sudahkah engkau menerima keselamatan dalam nama Yesus? Tidak ada nama lain. Kata Yesus, akulah jalan kepada Bapa. Tidak ada jalan yang lain. Saudara, engkau mau menerima hidup yang kekal, engkau harus percaya kepada nama Yesus. Yang terakhir, saudara, yang terakhir, nama Yesus membawa pemisahan. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 19-20. Saya bacakan. Petrus dan Yohanes menjawab mereka, yaitu mereka yang sedang bersidang di mahkamah agama hendak mengadili Petrus dan Yohanes. Mereka katakan begini, silakan kamu putuskan, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Saudara, nama Yesus membawa pemisahan, maksudnya apa? Karena dalam Matius 10 ayat 34-39, kalau saya boleh buka saudara. Dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 34-39, Yesus berkata, jangan engkau kira aku datang untuk apa? Untuk membawa damai. Aku datang untuk membawa pemisahan antara orang dari ayah, anak perempuan dari ibu, menantu perempuan dari ibu mertua. Maksudnya apa itu? Maksudnya bukan Yesus membawa kekacauan, bukan. Tetapi soal keselamatan, soal percaya kepada Yesus adalah pilihan pribadi. Mungkin di sini ada yang anaknya percaya kepada Yesus, orang tuanya belum percaya. Nah itu harus pilih. Saudara, kita masuk surga gak bisa rombongan. Masuk surga gak bisa pakai tiket kolektif gitu saudara. Tiket grup, tiket rombongan, gak bisa. Masing-masing bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Maka dari itu Petrus sama Yohanes berkata, kamu pilih aja. Aku harus takut kepada manusia atau takut kepada Allah? Kata Petrus, aku mendingan takut kepada Allah. Artinya saudara, dalam nama Yesus, ya, dalam nama Yesus ada pemisahan. Ada sesuatu yang harus kita jadi murid Kristus, ya berarti kita terpisah. Ada gaya hidup yang dikhususkan, ada kekudusan mengalir, saudara. Nama Yesus berarti kita pengikut Kristus kan, orang yang menyebut dalam nama Yesus. Nah berarti kan saudara pengikut Kristus. Berarti ada pemisahan, ada perbedaan gaya hidup yang saya percaya harusnya menjadi lebih baik, saudara. Ya, jadi itulah 4 alasan kenapa kita percaya kepada nama Yesus. Yang pertama, nama Yesus lebih berharga daripada emas dan perak. Yang kedua, nama Yesus membawa kesembuhan. Yang ketiga, nama Yesus membawa keselamatan. Dan yang terakhir, nama Yesus membawa pemisahan. Mari kita berdoa. Oh ralabashiki dia ralabakata ya bashiki dia ralabaralabasi. Bapak hamba berdoa Tuhan bagi saudara-saudara, bagi Bapak Ibu yang menonton firman Tuhan dan mengikuti Encounter Night dari awal sampai akhir. Hamba tidak tahu apa yang mereka alami Bapa. Tapi hamba berdoa bagi mereka yang mengalami sakit penyakit secara fisik, secara emosional Tuhan.
Kami percaya dalam nama Yesus ada kekuatan mengalir. Dalam nama Yesus ada kesembuhan mengalir. Bagi mereka yang mengalami sakit secara emosional, kasih dari Bapa mengalir. Kuasa Roh Kudus menjamah dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi mereka yang sedang bergumul mencari jalan yang benar itu. Hamba berdoa mereka menemukan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Hamba berdoa Tuhan bagi kami yang bergumul akan kesulitan hidup. Kami bergumul akan permasalahan hidup. Hamba berdoa Tuhan bahwa dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan yang baru. Kekuatan untuk kami menghadapi hari demi hari. Terima kasih Bapa. Biarlah kebenaran firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar. Dan hamba berdoa sungguh-sungguh Tuhan, sekalipun kami belum bisa berjumpa muka demi muka, tapi biarlah kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kami percaya kepada Yesus, kepada nama Yesus yang sanggup menolong, sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan. Terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, bahkan setiap saudara yang mendengar firman ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Ini saatnya kita untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Kita akan berikan persembahan kita. Mari siapkan persembahanmu. Mungkin di layar Bapak Ibu sudah tertera barcode. Bapak Ibu bisa men-scan-nya di sana. Sambil mempersiapkannya, mari kita bersatu dalam doa. Hati kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Ketika kami memberikan persembahan ini, ketika kami mengantarkan persembahan ini, itu menjadi salah satu bukti bahwa kami tidak mau mengingatkan diri kami dengan berkat, tapi kami mau mengingatkan diri kami dengan sumber berkat itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami membawa persembahan ini dengan penuh rasa syukur, rasa sukacita, karena Tuhan sudah begitu mengasihi kami, memelihara kami dengan berkat-berkat yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sumber segala berkat yang terbaik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita buka hati kita. Dan kita bangkit berdiri. Kita akan menyudahi ibadah kita malam ini bersama dengan berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan karir dan usahamu, diberkatilah kesehatanmu baik, diberkatilah apa yang kau kerjakan berhasil. Bahkan damai sejahtera dari surga turun mengalir di dalam hidupmu, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua.